Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, muslim dan muslimah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, kita selalu dihadapkan dengan apa yang kita benci dan hal yang sangat kita sukai, dan kita tidak bisa menghindari keduanya. Namun ternyata, manusia tidak selalu bisa menilai bahwa sesuatu yang ia sukai itu berarti baik baginya dan sesuatu yang ia tidak sukai itu berarti buruk baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah hal yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat manusia untuk berperang, sekaligus mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak suka berperang. Karena perang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera atau luka-luka, juga kerugian harta benda, serta kerusakan bangunan dan lingkungan. Namun sebenarnya di balik berperang, tersimpan berbagai kebaikan, mulai dari syahid, ghanimah, dan pahala yang besar di sisinya. Ibnu Katsir menjelaskan, di balik kewajiban kaum muslimin untuk berperang, yakni untuk demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuhnya. Saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari ayat ini. Sesuatu yang kita benci itu bisa jadi baik bagi kita. Surah Al-Baqarah ayat 216 ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa sesuatu yang tidak disukai itu belum tentu tidak baik. Dalam konteks ini, sesuatu syariat atau perintah Allah barangkali sepintas terlihat tidak menyenangkan, seperti perintah untuk menutup aurat bagi muslimah. Kita mungkin merasa bahwa menutup aurat itu bisa menghalangi kita dalam beraktivitas, ataupun kita merasa kegerahan saat menggunakannya. Padahal itu merupakan bentuk cintanya Allah kepada hambanya, agar para muslimah tetap terjaga kehormatan dan kesuciannya. Dan itulah yang terbaik bagi hambanya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita sangat marah atau kesal terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Seperti diberi ujian hidup berupa penyakit, permasalahan ekonomi, tugas kuliah mungkin, dan musibah yang lainnya. Yang mana bagi kita itu sangat tidak mengenakan, padahal sebenarnya itulah yang terbaik menurut Allah untuk hambanya. Dan Allah sedang menyiapkan rencana lain yang lebih indah daripada yang hambanya inginkan. Sesuatu yang kamu sukai belum tentu itu baik bagimu. Jika Allah melarang sesuatu dan itu sangat kita suka, tanamkanlah keyakinan bahwa dalam sesuatu yang terlarang itu terdapat banyak hal keburukan. Dalam hal berpacaran misalnya, seseorang mungkin berpikir bahwa pacaran itu membuat mereka bahagia. Padahal justru itu akan membuka peluang zina lainnya, dan Allah sangat tidak ridho dan melarang itu, sekalipun seorang hamba meyakininya. Begitu pula seorang yang sedang mendapatkan atau menikmati kebahagiaan di dunia berupa kelimpahan rezeki atau sebagainya. Bisa jadi di balik kenikmatan itu terdapat mudorot yang tak disangka-sangka, atau bisa jadi itu sebuah istidraj bagi kita. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Saudaraku, surah Al-Baqarah ayat 216 ini mengajarkan kita agar berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks menghadapi problem kehidupan, manusia sepertinya tidak kehilangan optimisme ketika dilanda musibah dan tidak pula larut dalam kebahagiaan. Allah yang maha mengetahui kebaikan untuk hamba-hambanya. Tugas kita tetap mengikuti ketentuannya. Baik buruknya sesuatu tidak ditentukan oleh kesukaan atau ketidaksukaan kita terhadapnya. Karena hanya Allah lah yang mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, sedangkan manusia tidak mengetahui secara pasti. Saudaraku, semoga kita semua senantiasa menjadi hamba yang taat akan perintahnya, menerima dengan ikhlas terhadap segala ketentuannya, dan mendapatkan pahala berlipat di sisinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.